Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang teori penentuan harga opsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Aini Wahida selaku moderator dan dua rekan saya Rifki Ardiansyah Putra dan Sabrina. Materi pertama yaitu definisi opsi akan dijelaskan oleh saya. Opsi atau option adalah suatu tipe kontrak antara dua pihak yang satu memberikan hak kepada yang lain untuk membeli atau menjual suatu aktiva pada harga yang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Disebut dengan opsi karena pemegang atau pembeli opsi mempunyai pilihan atau opsi untuk menggunakan opsi tersebut kapan saja selama masih berlaku atau tidak menggunakannya sampai habis masa berlakunya. Selanjutnya yaitu tipe kontrak opsi. Yang pertama, opsi beli atau call option. Opsi beli adalah suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli atau call dari penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, seorang investor merasa yakin bahwa harga saham perusahaan A akan naik dalam waktu dekat ini. Pada tanggal 5 Juli 2005, investor ini membeli opsi beli atau call option dari perusahaan investasi X dengan harga opsi senilai 500.000. Opsi ini menunjukkan bahwa pemegang opsi beli dapat membeli saham A sebanyak 1 lot atau 500 lembar dengan harga sahamnya sebesar Rp12.000 per lembarnya atau Rp6 juta per lot selama periode 1 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2005. Harga per lembar saham A pada tanggal 5 Juli 2005 adalah sebesar Rp10.000 atau 5 juta per lot. Informasi dari opsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama perusahaan yang sahamnya dapat dibeli adalah perusahaan A. Jumlah lembar saham yang dapat dibeli adalah 1 lot atau 2.500 lembar. Exercise price atau strike price adalah sebesar Rp12.000 per lembar saham. Tanggal kadaluarsanya adalah 31 Desember 2005. Pada saat opsi ini dibeli, exercise price lebih tinggi, yaitu sebesar Rp12.000 per lembar saham, dibandingkan dengan harga saham saat itu, yaitu Rp10.000 per lembar saham. Pada saat opsi dibeli, investor tidak akan menggunakannya untuk membeli sahamnya, karena harga saham yang dibeli melalui opsi lebih mahal dibandingkan jika dibeli di pasar secara langsung. Investor mau membeli opsinya karena investor ini yakin bahwa sampai 31 Desember 2005, harga saham dapat saja naik melebihi Rp12.000 per lembarnya. Yang kedua yaitu opsi jual atau put option. Opsi jual yaitu suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk menjual atau put kepada penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, investor yang akan membeli opsi jual merasa yakin bahwa harga saham perusahaan A akan turun dalam waktu dekat ini. Kalau harga saham turun dengan opsi jual, ia dapat menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi sebesar exercise price-nya. Misalnya, pada tanggal 5 Juli 2007, investor ini membeli opsi jual atau put option dari perusahaan investasi X dengan harga opsi senilai Rp500.000. Opsi ini menunjukkan bahwa pemegang opsi jual dapat menjual saham A sebanyak 1 lot atau 500 lembar dengan harga sahamnya atau Rp4.500.000 per lot selama periode 1 Juli 2007 sampai 31 Desember 2007. Harga per lembar saham A pada tanggal 5 Juli 2007 adalah sebesar Rp10.000 atau Rp5 juta per lot. Informasi dari opsi jual ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama perusahaan yang sahamnya dapat dijual adalah perusahaan A. Jumlah lembar saham yang dapat dijual adalah 1 lot atau 500 lembar. Exercise price atau strike price-nya adalah sebesar Rp9.000 per lembar saham. Tanggal kadaluarsanya adalah 31 Desember 2007. Pada saat opsi ini dibeli, exercise price-nya lebih rendah, yaitu sebesar Rp9.000 per lembar saham, dibandingkan dengan harga saham saat itu, yaitu Rp10.000 per lembar saham. Pada saat opsi dibeli, investor tidak akan menggunakannya untuk menjual sahamnya, karena harga saham yang dijual melalui opsi jauh lebih murah dibandingkan jika dijual di pasar secara langsung. Investor mau membeli opsinya karena investor ini yakin bahwa sampai 31 Desember 2007 atau tanggal kadaluarsanya opsi, harga saham dapat saja turun di bawah nilai Rp9.000 per lembarnya. Selanjutnya yaitu payoff dan laba dari opsi. Payoff adalah keuntungan akibat menggunakan atau exercise dari opsi. Payoff masih menunjukkan keuntungan kotor dari selisih harga saham di pasar dengan harga penggunaan opsi atau exercise price. Laba atau profit adalah keuntungan bersih, yaitu payoff dikurangi dengan harga pembelian opsi. Yang pertama yaitu payoff dan laba untuk opsi beli. Payoff sama dengan 0 jika P
lebih kecil sama dengan dari E. Payoff sama dengan P dikurangi E jika P lebih besar dari E. Contoh, seorang investor membeli sebuah opsi untuk membeli saham PT ABC dengan harga exercise sebesar Rp1.000 per lembar saham. Jika harga saham PT ABC ini di pasar sama dengan atau lebih kecil dari Rp1.000, maka investor akan langsung membeli saham PT ABC di pasar sehingga opsi ini tidak pernah digunakan. Jika harga saham di pasar lebih tinggi atau P lebih tinggi dari Rp1.000, maka pembeli opsi ini akan menggunakan opsi ini dan mendapatkan payoff sebesar P dikurangi 1.000. Contohnya misalnya sini P-nya 600, karena 600 lebih kecil dari 1.000, maka payoff-nya itu sama dengan 0. Jika P atau harga saham di pasarnya itu 1.200, maka payoff-nya 200, yaitu P dikurangi 1.000. Jadi 1.200 dikurangi 1.200 dikurangi 1.000, jadi payoff-nya sama dengan 200. Yang kedua yaitu payoff dan laba untuk opsi jual. Payoff sama dengan 0 jika P lebih besar sama dengan E, atau payoff sama dengan E dikurangi P jika P lebih kecil dari E. Contohnya, seorang investor membeli sebuah opsi jual untuk menjual saham X dengan harga exercise sebesar Rp1.000 per lembar saham. Jika harga saham X ini di pasar sama dengan atau lebih besar dari Rp1.000, maka investor akan langsung menjual saham X di pasar, sehingga opsi ini tidak pernah digunakan. Jika harga saham di pasar atau P lebih kecil dari 1.000, maka pembeli opsi ini akan menggunakan opsi ini dengan menjual sahamnya sebesar Rp1.000 dan mendapatkan payoff sebesar Rp1.000 dikurangi P sebagai berikut. Contohnya, kalau misalnya harga saham di pasar atau P-nya itu 600. Jadi payoff-nya itu dia mendapatkan payoff sebesar 400 dari 1.000 dikurangi 600. Tapi kalau misalnya harga saham di pasarnya itu 1.200, maka dia tidak mendapatkan payoff karena 1.000 dikurangi 1.200 sama dengan 0. Penggunaan opsi untuk lindung nilai. Tujuan membeli opsi adalah untuk perlindungan dari aktiva yang akan dilindungi. Melindungi nilai saham dengan suatu opsi ini disebut dengan hedge, yang didefinisikan sebagai suatu cara turunan-turunan untuk mengurangi atau kalau mungkin saling menghilangkan risiko dari aktiva yang akan dilindungi. Opsi jual digunakan untuk melindungi dari penurunan harga saham yang dimiliki investor, karena opsi jual digunakan untuk memproteksi penurunan harga suatu saham. Maka strategi penggunaan opsi untuk perlindungan ini disebut dengan protective put. Sebaliknya, opsi beli digunakan untuk perlindungan kenaikan harga saham yang harus dibeli oleh investor yang melakukan transaksi penjualan pendek. Yang pertama, perlindungan penurunan harga saham. Untuk menghindari kerugian yang besar dari penurunan harga saham, investor dapat mengeksersis opsi jualnya. Dengan demikian, opsi jual dapat digunakan untuk memproteksi penurunan harga saham. Strategi lindung nilai harga saham dengan opsi jual ini disebut dengan jual proteksi. Misalnya, investor membeli suatu saham dengan harga Rp1.000 per lembarnya. Jika harga saham ini turun kurang dari Rp1.000, maka investor akan mengalami kerugian. Misalnya harga saham turun menjadi Rp300, maka investor akan mengalami kerugian sebesar Rp700. Apabila investor sudah mempunyai opsi jual untuk saham ini yang dibeli dengan harga Rp100 dan nilai exercise-nya adalah Rp900. Artinya investor dapat menjual saham ini kepada penjual opsi sebesar Rp900, tidak peduli berapapun harga saham tersebut di pasar. Jika harga saham turun menjadi Rp300, investor tetap dapat menjualnya kepada penjual opsi sebesar Rp900, sehingga kerugian investor hanya sebesar Rp100. Kerugian total setelah dipertimbangkan dengan harga opsinya akan menjadi Rp100 ditambah Rp100 sama dengan Rp200. Dengan demikian, jika investor mempunyai opsi jual, jika harga saham naik, opsi ini tidak akan lagi digunakan oleh investor dan investor akan mendapat keuntungannya. Sebaliknya, jika harga saham turun, maksimum total kerugian yang akan ditanggung investor hanya sebesar Rp200. Yang kedua, perlindungan kenaikan harga saham. Jika investor mempunyai opsi beli, ia dapat menggunakannya untuk menghindari kerugian yang besar dari kenaikan saham ini, dengan cara mengeksersis opsi belinya untuk membeli saham dengan harga tertentu yang lebih murah dari harga naiknya. Dengan demikian, opsi jual dapat digunakan untuk melindungi dari penjualan pendek. Misalnya, investor menjual pendek suatu saham dengan harga Rp2.000 per lembarnya.
Investor mengharapkan harga saham ini turun di bawah nilai Rp2.000 dan akan membelinya sehingga akan memperoleh laba dari nilai selisihnya. Akan tetapi, jika harga saham ini mengalami kenaikan lebih dari Rp2.000, maka investor akan mengalami kerugian karena ia harus membeli saham dengan nilai yang lebih besar dari nilai yang ia jual. Contohnya, harga saham naik menjadi Rp2.500, maka investor akan mengalami kerugian sebesar Rp500 jika ia harus membelinya. Apabila seorang investor memiliki opsi beli, dibeli dengan harga Rp100 dan nilai exercise-nya adalah Rp2.200, artinya investor dapat membeli saham ini dari penjual opsi sebesar Rp2.200, tidak peduli berapapun harganya di pasar. Jika harga saham naik menjadi Rp2.500, investor tetap dapat membelinya dari penjual opsi sebesar Rp2.200, sehingga kerugian investor hanya sebesar Rp2.200 saja. Dengan demikian, jika investor mempunyai opsi beli, jika harga saham turun, opsi ini tidak akan digunakan karena investor dapat membeli saham dengan harga yang lebih murah. Sebaliknya, jika harga saham naik, maksimum total kerugian yang akan ditanggung investor sebesar Rp300. Penggunaan opsi untuk spekulasi. Opsi digunakan untuk spekulasi jika opsi dibeli tidak untuk melindungi suatu aktiva, tetapi dibeli untuk tujuan dijual kembali dengan harga yang tinggi. Spekulasi terjadi karena opsi bisa naik, melambung tinggi, tetapi juga bisa turun drastis bahkan bernilai Rp0 jika sampai tanggal jatuh temponya. Yang pertama, spekulasi membeli opsi jual. Spekulan membeli opsi jual dengan harapan harga saham yang diacunya akan turun. Jika harga saham yang diacunya turun, spekulan tidak akan menggunakannya untuk menjual sahamnya, karena spekulan membeli opsi tanpa membeli saham yang diacunya. Tetapi spekulan akan menjual opsi jual ini dengan harga yang tinggi. Sebaliknya, jika harga saham yang diacunya naik, maka opsi jual tidak akan digunakan, sehingga opsi jual ini masih belum bernilai banyak. Dan opsi jual akan bernilai 0 jika sampai jatuh temponya. Misalnya, investor membeli suatu opsi jual dengan harga Rp100 dan nilai exercise-nya adalah Rp900. Harga saham yang diacu opsi jual ini pada saat itu adalah Rp1.000. Misalnya, harga saham turun menjadi Rp700 di pasar modal. Investor lain tidak akan mempunyai opsi jual jika harus menjual saham ini di pasar modal seharga Rp700. Tetapi jika ia memiliki opsi jual, maka ia dapat menjual sahamnya senilai Rp900, sehingga dapat mengurangi kerugian sebesar Rp200. Jika investor ini membeli opsi jual yang dimiliki oleh spekulan, maka investor ini akan berani membayar maksimum menutupi kerugiannya, yaitu sebesar Rp200, dan nilai opsi di pasar modal akan bernilai Rp200. Maksimum penurunan yang dihadapi spekulan jika membeli opsi jual adalah 100%, yaitu opsi tidak digunakan dan jatuh tempo karena sahamnya naik. Maksimum kenaikan opsi jual adalah Rp900. Jika harga saham turun sampai dengan Rp0, maksimum kenaikan ini adalah sebesar 9 kali atau 900%. Yang kedua, spekulasi membeli opsi beli. Nilai opsi beli akan turun jika harga saham yang diacu nilainya turun, karena investor lebih baik membeli saham di pasar yang lebih murah. Penurunan maksimum nilai opsi beli ini adalah sebesar 100%, yaitu jika opsi beli tidak digunakan atau jatuh tempo. Sebaliknya, nilai opsi beli akan naik jika harga saham yang diacunya naik, karena investor akan lebih murah menggunakan opsi beli yang lebih murah dibandingkan dengan membeli di pasar saham dengan harga yang naik. Kenaikan maksimum nilai opsi beli dapat mencapai tak terhingga jika harga saham naik dengan drastis. Contoh, spekulan membeli opsi beli seharga Rp100 dan dapat digunakan untuk membeli saham yang diacunya seharga Rp1.100. Jika harga saham ini naik menjadi Rp3.000, maka harga opsi akan bernilai Rp1.900 atau nilai opsi naik 19 kali atau 1.900%. Valuasi opsi. Yang pertama, ada nilai intrinsik opsi beli. Bentuk persamaan matematis nilai intrinsik opsi beli. Opsi beli sama dengan maksimal P dikurang E, 0. Yang kedua,
Nilai intrinsik opsi jual, bentuk persamaan matematis nilai intrinsik opsi jual. Opsi jual sama dengan max E dikurang P, 0. Yang ketiga, nilai waktu opsi. Nilai dari waktu yang dapat dihitung sebagai perbedaan antara nilai pasar opsi dengan nilai intrinsiknya sebagai berikut. Nilai waktu sama dengan nilai pasar opsi dikurangi nilai intrinsik. Nilai pasar opsi sama dengan nilai intrinsik ditambah nilai waktu. Contoh nilai intrinsik opsi beli. Yang pertama, harga suatu saham di pasar modal adalah sebesar 1.200 per lembarnya, dan exercise price saham ini di suatu opsi beli adalah sebesar 1.100. Nilai intrinsik opsi beli ini adalah maksimum dari Rp1.200 dikurangi Rp1.100 sama dengan Rp100 dengan nilai Rp0 yaitu sebesar Rp100. Contoh yang kedua, jika harga suatu saham di pasar modal turun mencapai harga sebesar Rp800 per lembarnya dan exercise price saham ini di suatu opsi beli adalah sebesar Rp1.100. Nilai intrinsik opsi beli ini adalah maksimum dari Rp800 dikurangi Rp1.100 sama dengan Rp300 dengan nilai Rp0 yaitu sebesar Rp0. Contoh nilai waktu opsi. Nilai waktu opsi dijual di pasar sebesar Rp200 dan nilai intrinsiknya sebesar Rp150. Maka nilai dari waktu adalah Rp200 dikurangi Rp150 sama dengan Rp50. Contoh nilai intrinsik opsi jual. Yang pertama, harga suatu saham di pasar modal adalah sebesar Rp900 per lembarnya dan exercise price saham ini di suatu opsi jual adalah Rp1.100. Nilai intrinsik opsi jual ini adalah maksimum dari Rp1.100 dikurangi Rp900 sama dengan Rp200 dengan nilai Rp0 yaitu sebesar Rp200. Contoh yang kedua, jika harga suatu saham di pasar modal naik mencapai harga sebesar Rp1.400 per lembarnya dan exercise price saham ini di suatu opsi jual adalah sebesar Rp1.100. Nilai intrinsik opsi jual ini adalah maksimum dari Rp1.100 dikurangi Rp1.400 sama dengan Rp300 dengan nilai Rp0 yaitu sebesar Rp0. Baik, saya akan menjelaskan mengenai model Black-Scholes. Salah satu model untuk menghitung nilai pasar dari opsi adalah Black-Scholes Option Pricing Model yang dikembangkan oleh Fisher-Black dan Mayer-Scholes di tahun 1973. Penilaian ini dimaksudkan untuk opsi Eropa. Dalam membangun modelnya, Black-Scholes menggunakan beberapa asumsi, yaitu yang pertama, saham yang dihubungkan dengan opsi tidak pernah membayar dividen selama umur dari opsi. Kedua, tidak ada biaya transaksi untuk membeli dan menjual opsi dan sahamnya. 3. Tingkat suku bunga bebas risiko atau risk-free interest konstan selama umur opsi. Keempat, pembeli saham dapat meminjam pinjaman jangka pendek dengan tingkat suku bunga bebas risiko. Yang kelima, penjualan pendek atau short selling diizinkan dan penjual pendek akan menjual sahamnya dengan harga pasar saat itu. Yang keenam, opsi hanya dapat digunakan atau exercise pada saat jatuh tempo. Yang ketujuh, pasar likuid dan perdagangan semua sekuritas dapat terjadi terus-menerus. Yang kedelapan, harga pasar saham-saham bergerak secara acak. Rumus penilaian opsi Black-Scholes untuk opsi beli adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menghitung harga pasar opsi beli sama dengan P atau harga pasar saham dikali ND1, di mana ND1 adalah luas area di bawah kurva normal untuk nilai D1 dikurangi exercise price dibagi bilangan natural pangkat E dikali ND2, di mana ND2 adalah luas area di bawah kurva normal untuk nilai D2. Kemudian untuk menghitung D1-nya itu sama dengan logaritma natural dikali harga pasar saham atau P dibagi exercise price ditambah R yaitu tingkat suku bunga bebas risiko ditambah 0,5 dikali sigma pangkat 2 atau varian dari return saham dikali T dibagi sigma akar T. Kemudian untuk menghitung D2-nya sama dengan D1 dikurangi sigma akar T. Misalnya terdapat data berikut ini. Harga pasar sahamnya 2.000, exercise price-nya 2.200, tingkat suku bunga bebas risikonya 7%, waktu sisa dari opsi sampai jatuh temponya 0,5 atau 6 bulan, deviasi standar dan return standarnya 0,25.
Besarnya nilai pasar dari opsi beli dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama kita hitung nilai D1-nya. D1 sama dengan logaritma natural dikali 2000 dibagi 2200 menghasilkan minus 0,09531. Kemudian 0,07 ditambah 0,5 dikali 0,25 pangkat 2 dikali 0,5 menghasilkan 0,050625. Kemudian 0,25 akar 0,5 menghasilkan 0,176777. Jadi minus 0,09531 ditambah 0,050625 dibagi 0,176777 sama dengan minus 0,25278. Kemudian menghitung nilai ND1-nya. ND1 sama dengan N dikali minus 0,25278 sama dengan 0,40022. Nilai dari ND1 ini dapat dilihat di tabel kurva normal atau dapat digunakan fungsi norms dis dikali minus 0,25278 di Microsoft Excel. Kemudian menghitung D2-nya. D2 sama dengan minus 0,25278 dikurangi 0,25 akar 0,5. Itu sama dengan 0,42955. Selanjutnya menghitung ND2-nya. ND2 sama dengan N dikali minus 0,42955 sama dengan 0,33376. Yang terakhir menghitung nilai opsi belinya, itu harga opsi beli sama dengan 2000 dikali 0,40022 itu menghasilkan 800,44 rupiah. Kemudian 2200 dibagi 2,718 pangkat 0,07 dikali 0,5 dikali 0,33376 itu menghasilkan 709,02 rupiah. Jadi 800,44 dikurangi 709,02 itu sama dengan 91,42 rupiah. Dengan demikian, harga pasar dari opsi beli ini seharusnya 91,42 rupiah menurut model Black Scholes. Untuk opsi jual, nilainya dapat dihitung dengan rumus HOJ sama dengan exercise price dibagi E pangkat N dikurangi P ditambah HOB. Jadi HOJ itu sama dengan 2200 dibagi 2,7183 pangkat 0,07 dikali 0,5 kemudian dikurangi 2000 ditambah 91,42 sama dengan 215,75. Nilai ND1 di contoh sebelumnya adalah sebesar 0,40022. Nilai ini mempunyai arti bahwa untuk 100 buah opsi yang dijual, untuk melindunginya diperlukan membeli 40 buah sahamnya. Untuk perubahan harga saham Rp1 akan mengakibatkan penurunan nilai opsi sebesar Rp40 untuk 100 opsi. Penurunan ini ditutup oleh kenaikan harga saham sebanyak 40 kali Rp1 itu sama dengan Rp40. Yang selanjutnya, penentu-penentu harga opsi dan arah pengaruhnya. Harga saham berpengaruh positif terhadap opsi beli dan berpengaruh negatif terhadap opsi jual. Exercise price berpengaruh negatif terhadap opsi beli dan berpengaruh positif terhadap opsi jual. Waktu sisa jatuh tempo berpengaruh positif terhadap opsi beli juga berpengaruh positif terhadap opsi jual. Deviasi standar return saham berpengaruh positif terhadap opsi beli dan berpengaruh positif juga terhadap opsi jual. Tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap opsi beli dan berpengaruh negatif terhadap opsi jual. Sedangkan dividen tunai berpengaruh negatif terhadap opsi beli dan berpengaruh positif terhadap opsi jual. Mengenai hubungan-hubungannya, jika P lebih besar dari E, maka istilah dasar dalam opsi beli itu dinamakan in the money, sedangkan dalam opsi jualnya adalah out the money. Jika P sama dengan E, maka istilah dasar dalam opsi beli itu at the money, sedangkan dalam opsi jualnya juga sama at the money. Jika P kurang dari E, maka istilah dasar dalam opsi belinya adalah out the money, sedangkan dalam opsi jualnya adalah in the money. Opsi indeks. Opsi juga dapat dihubungkan dengan nilai indeks pasar. Dengan membeli opsi indeks saham, investor hanya perlu mengambil keputusan berdasarkan pergerakan dari pasar saja.
Misalnya, investor mengekspektasi bahwa pasar akan membaik atau bullish, maka dia dapat membeli opsi beli dan sebaliknya. Jika mengekspektasi pasar akan turun atau bearish, maka dia dapat membeli opsi jual. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.